Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Kejanggalan Gunung Singgalang. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kejanggalan Gunung Singgalang. Aku pun beranjak dari tempatku duduk dan memilih untuk mendekat ke arah telaga untuk memastikan keberadaan perempuan berparas cantik itu. Kemana perginya perempuan itu? Perempuan itu benar-benar menghilang, bahkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di samping itu, aku benar-benar bingung dengan maksud dari ucapan perempuan itu yang memintaku untuk berhati-hati, sebab ada yang menyukai salah satu temanku. Siapa temanku yang dimaksud oleh perempuan itu? Apakah Arif, Irfan, Wahyu, Agung, atau justru Hendri? Aku terus bertanya-tanya tentang hal itu. Akhirnya aku pun memilih untuk kembali masuk ke dalam tenda, karena aku tidak ingin terus larut dengan apa yang terjadi barusan. Aku tidak ingin terus terbayang-bayang oleh sosok perempuan berparas cantik itu. Dan aku pun tidak ingin terus merasa kebingungan dengan maksud dari perkataan yang keluar dari mulut perempuan itu. Setelah masuk ke dalam tenda, aku pun mencoba untuk membaringkan tubuhku dan memejamkan mataku. Aku pun juga berusaha untuk tidak lagi memikirkan peristiwa yang baru saja aku alami. Beruntung, aku bisa tidur setelah itu. Keesokan harinya, aku terbangun dari lelapku kala hari sudah cukup siang. Tepat di jam 9 pagi, aku baru bangun, sementara teman-temanku yang lain sudah bangun terlebih dahulu. Saat aku keluar dari tenda, mereka sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sementara aku masih mencoba memperbaiki rambutku yang tentunya masih sangat berantakan karena baru bangun. Teman-temanku ada yang sudah mampir ke tenda pendaki lain, ada pula yang sedang bersuah foto. Aku pun memilih untuk bergegas mengambil air untuk minum, alih-alih menghampiri yang lain. Selepas itu, aku pun memilih duduk-duduk di depan telaga sembari merokok dan terus memikirkan perkataan perempuan yang semalam. Perkataan perihal aku yang harus berhati-hati karena ada yang menyukai salah satu dari kami. Siapa sosok yang menyukai salah satu dari kami? Apa mungkin sosok itu pun juga sosok gaib? Saat siang mulai tiba, keempat temanku yang tidak lain adalah Arif, Irfan, Agung, dan Wahyu. Dia pun memutuskan untuk pergi ke puncak tower Gunung Singgalang. Sementara aku, Hendri, lebih memilih untuk menetap di Telaga Dewi. Sebab aku dan Hendri merasa lebih nyaman untuk tetap menetap di dalam tenda dibandingkan harus melangkahkan kaki lagi untuk pergi ke puncak sana. Semula aku memang cukup menggebu-gebu untuk bisa sampai di puncak Singgalang. Namun peristiwa semalam benar-benar membuyarkan keinginanku. Aku sudah berusaha untuk menepis pikiran-pikiran buruk tentang ucapan perempuan itu. Namun nyatanya aku tidak mampu. Aku masih terus merasa penasaran dengan maksud dari ucapan perempuan berparas cantik yang aku temui semalam. Terlebih lagi, aku memiliki sebuah prinsip bahwa puncak bukanlah segalanya, dan rumah tetap akan menjadi tujuan utama. Sehingga aku tidak terlalu memaksakan diri untuk bisa pergi ke puncak. Dan aku cukup merasa tenang tetap berdiam diri di Telaga Dewi bersama karibku yang tidak lain adalah Hendri sang penakut. Karena jarak antara Telaga Dewi dengan puncak cukup memakan waktu, Arif dan ketiga temannya yang lain pun berkata jika mereka mungkin akan kembali ke Telaga Dewi saat malam mulai tiba.
Aku dan Hendri pun tidak mempersoalkan hal tersebut. Kami justru memanfaatkan waktu tersebut untuk beraktivitas sesuai dengan keinginan kami berdua. Aku dan Hendri menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berdiam diri di depan telaga, sebab rasanya benar-benar meneduhkan. Setelahnya kami pun tidak lupa untuk menyeduh minuman hangat dan cemilan untuk melengkapi waktu kami di depan telaga Dewi itu. Sepertinya Hendri menyadari sikapku yang berbeda dari sebelumnya. Aku menjadi pribadi yang jauh lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Ia pun lantas menanyakan alasan di balik perubahan sikapku tersebut. "Kamu lagi kenapa, Rik?" Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Koen. Memangnya ada yang beda ya? Iya, raut wajah kamu seolah-olah berhasil menjelaskan semuanya. Ada apa memangnya? Ada sedikit masalah, Hen. Masalah? Masalah apa? Coba beritahu aku. Siapa tahu aku bisa kasih pendapat. Aku pun kebingungan menceritakan semua peristiwa yang aku alami kepada Hendri, terutama peristiwa semalam yang berhasil membuat aku merinding, bahkan sampai detik ini. Peristiwa yang berhasil membuat aku terus bertanya-tanya, bahkan sampai detik ini. Aku berharap Hendri bisa memberikan pandangannya, agar aku bisa sesegera mungkin menyudahi kegelisahanku yang tidak kunjung ini. Setelah mendengar ceritaku, ternyata Hendri pun merasakan kegusaran yang sama, seperti yang aku rasakan. Terlebih lagi, Hendri memang cukup penakut jika menyangkut dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Apa kamu gak salah lihat, Rik, semalam? Enggak, Hen. Aku melihat perempuan itu dengan sangat jelas. Bahkan ucapannya pun terdengar sangat jelas setiap katanya itu. Aku gak mungkin salah lihat lah. Karena memang aku belum ngantuk semalaman itu. Siapa yang dimaksud oleh perempuan itu, Rik? Bukan aku kan? Aku sendiri gak tahu, Hen. Makanya, dari tadi aku gusar berkepanjangan. Naik ke Singgalang sepertinya sebuah kesalahan, Rik. Hen, jangan bicara seperti itu. Aku berkata benar kok, Rik. Kita coba flashback deh. Di saat di hutan lumut, bukanlah kita selalu mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk gaib? Dan bahkan kita bisa begitu lama berada di sana. Dan sekarang di Telaga Dewi, kamu justru mendapatkan hal yang janggal lagi. Ucapan Hendri ada benarnya juga. Tidak mungkin ada kejanggalan jika tidak ada kesalahan tentunya. Ibarat kata, tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Sepertinya aku harus mencari tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh kami berenam. Aku harus menanyakan kepada semua teman-temanku sesampainya mereka di Telaga Dewi. Siapa tahu memang di antara mereka ada yang sempat melakukan kesalahan tanpa sadar. Jika kesalahan tersebut sudah ditemukan, tentu kita bisa mencari solusi agar semua kejanggalan yang datang ke kami itu tidak berulang lagi. Aku dan Hendri pun lantas memilih untuk melanjutkan aktivitas kami, alih-alih memikirkan hal janggal lainnya yang mungkin bisa datang menghampiri kami. Kami berharap selama menunggu kedatangan teman-teman yang lain, tidak ada hal janggal ataupun hal mistis yang terjadi. Karena jujur, aku dan Hendri tidak cukup siap untuk menghadapi semuanya. Waktu pun kini mulai berganti. Siang berlahan mulai berganti malam, dan tepat di jam 8 malam, rombongan Arif pun tiba di tenda. Mereka pun langsung menghampiriku dan juga Hendri yang sedang duduk di depan tenda. Udah balik kalian? Udah nih. Capek banget tapi seru. Kita bisa mengabadikan banyak momen di puncak sana, ucap Arif padaku. Kenapa kalian gak ikut naik sih? Sayang-sayang loh, udah jauh-jauh gini, ucap Irfan padaku. Aku dan Hendri pun hanya diam. Aku tidak ingin banyak orang tahu perihal peristiwa yang aku alami semalam. Beruntung Hendri pun mau tutup mulut, hingga tidak banyak orang yang tahu tentang peristiwa semalam. Aku lantas membuka obrolan kepada semua teman-temanku perihal hal janggal yang kerap kali dialami oleh kami sepanjang pendakian ini.
Teman-teman, kalian ngerasa pendakian kita ini seringkali menjumpai hal-hal yang janggal gak? Aku sih merasa begitu. Dari mulai banyaknya penampakan setan yang datang menghampiri kita, sampai suara dentuman yang entah berasal dari mana, ucap Irfan. Apa mungkin di antara kita ada yang sempat melakukan hal keliru? Coba deh, kalian flashback ulang. Semua teman-temanku pun lantas mencoba untuk mengingat-ingat hal-hal yang mereka lakukan, sekaligus hal-hal yang mereka ucapkan. Dan dari semuanya tidak ada yang sempat melakukan hal keliru sepanjang pendakian ini. Tentu hal tersebut semakin membuat aku bertanya-tanya. Itu artinya, tidak ada satupun di antara kami sempat melakukan kekeliruan. Tapi mengapa kejanggalan itu terus datang? Rasanya benar-benar tidak masuk akal. Meski demikian, dari siang hingga petang datang, tidak ada hal mistis yang terjadi saat aku dan Hendry menunggu kedatangan Arif dan kawan-kawan. Begitu juga dengan Arif dan kawan-kawannya. Saat mereka melakukan perjalanan menuju Puncak Singgalang, dan saat mereka menikmati keindahan Puncak Singgalang, mereka tidak mengalami hal buruk ataupun hal mistis. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sontak hal tersebut semakin membuat aku bingung dan tidak berhenti bertanya-tanya. Tanpa sadar kami semua sudah berbincang cukup lama, bahkan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan yang tak berujung ini. Kami kemudian bergegas untuk masuk ke dalam tenda masing-masing untuk beristirahat. Namun secara tiba-tiba, Agung kebelet BAB dan dia minta untuk ditemani oleh Hendry. Karena kebetulan Hendry juga ingin buang air kecil. Mereka berdua pun lantas mencari tempat yang cocok untuk mereka buang hajat. Sementara aku dan yang lainnya pun memilih untuk masuk ke dalam tenda untuk beristirahat malam itu. 10 menit kemudian, keduanya pun kembali ke dalam tenda. Namun dengan kondisi yang tidak biasa. Nafas mereka benar-benar terengah-engah. Loh, kalian kenapa? Wajah kalian kok pucat amat sih? Nafas kalian juga tidak beraturan, ucapku keheranan. Itu Rick, itu, ucap Hendry dengan terbata-bata. Itu apa, Hen? Apa yang kalian lihat? Kun, ucap Hendry masih dengan suara terbata-bata. Kuntilanak, ucap Agung seketika. Iya, itu suara perempuan tertawa terus menghantui kami berdua saat kami buang hajat, kata si Hendry. Karena tidak tega melihat keduanya terus dibayang-bayangi rasa takut, aku pun lantas memberikan keduanya air mineral agar kondisi mereka jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Mereka berdua pun langsung meraih mineral yang aku berikan dan langsung menenggaknya dalam waktu singkat. Tak berselang lama, kami semua lantas mendengar suara cekikikan perempuan yang sama seperti yang diceritakan Hendry dan juga Agung. Aku pun sebisa mungkin mencoba untuk menenangkan semua orang, terutama yang berada di tenda yang sama denganku. Lebih baik kita istirahat saja. Abaikan suara itu. Pasti lama-kelamaan juga suara itu akan enyah dengan sendirinya. Tapi Rick, itu suara yang sama seperti suara yang aku dan Hendry dengar, ucap Agung dengan gemeteran. Betul Rick, itu suara yang sama. Iya Hen, aku tahu. Tapi tidak ada cara lain selain kita tetap berdiam diri di tenda ini. Lebih baik kita memejamkan mata kita segera. Aku berharap suara itu akan lekas mereda. Tak berselang lama, tiba-tiba tenda sebelah alias tenda Arif dan kawan-kawannya bergetar. Irfan lantas memanggil-manggil namaku berulang kali. Sontak hal itu benar-benar membuat aku kelimpungan. Aku, Agung, dan Hendry pun dengan berat hati memilih untuk keluar tenda dan menghampiri tenda Arif. Meskipun kami masih sangat takut dengan suara cekikikan yang tak kunjung hilang itu. Rick, cepat kemari Rick. Arif seperti orang kerasukan, teriak Irfan menggema sampai keluar. Saat aku dan kedua temanku beranjak menuju tenda Arif, aku melihat sekilas bayangan hitam masuk ke dalam tenda Arif. Sontak aku langsung berpikir
bahwa ada hal yang tidak wajar yang sedang terjadi di dalam tenda itu. Aku melihat Arif sudah kerasukan. Aku melihat lagi bayangan hitam yang aku lihat sebelumnya. Bayangan hitam itu berada tepat di belakang tubuh Arif. Aku pun lantas membacakan doa yang sama, seperti saat aku mengobati Arif saat memulai pendakian waktu itu. Alhamdulillah, aku pun berhasil menyadarkan Arif. Semua orang pun merasa sangat lega melihat Arif yang sudah kembali tersadar. Lebih baik kamu tidur saja, Rif. Jangan lupa baca doa dan sholawat Nabi. Memangnya apa yang sudah terjadi pada aku, Rik? Kamu baru saja kerasukan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kamu rehat saja, Rif. Arif pun menuruti ucapanku. Ia lantas pergi tidur dan tidak lagi bertanya-tanya alasan dibalik kerasukannya tersebut. Semua teman-temanku masih terlihat cemas. Mereka semua khawatir jika ada hal serupa terjadi lagi kepada mereka. Aku lantas berusaha untuk menenangkan mereka semua. Aku berusaha untuk membuat mereka semua merasa tenang. Lebih baik kalian juga pergi tidur. Aku, Agung, dan Henry akan kembali ke tenda kami, ya. Tapi Arif gak akan kerasukan lagi kan, Rik? Ya, pokoknya lebih baik kalian banyak berdoa sajalah. Dan sholawat, agar kalian pun terlindungi dari hal buruk itu. Irfan dan Wahyu pun menuruti ucapanku. Keduanya lantas pergi tidur menyusul Arif. Aku, Agung, dan Henry pun memilih untuk kembali ke dalam tenda kami. Karena tidak mungkin kami berdesak-desakan di dalam satu tenda yang berkapasitas kecil itu. Setibanya di tenda, aku lantas menyuruh Agung dan juga Henry untuk pergi tidur terlebih dahulu. Sebab aku masih belum mengantuk dan ingin duduk sebentar di depan tenda, sembari menyeruput kopi panas dan menyulut sebatang rokok. Semula keduanya merasa khawatir terhadapku, namun aku berhasil untuk meyakinkan keduanya jika aku akan baik-baik saja. Keduanya pun lega dan langsung pergi tidur di dalam tenda. Di depan tenda, aku duduk sembari memandang ke arah telaga. Di sana aku melihat banyak sekali penampakan mengerikan. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, dan banyak sekali penampakan-penampakan menyeramkan lainnya. Aku pun mencoba untuk membiasakan diri, karena aku percaya manusia dan makhluk gaib seperti mereka itu hidup berdampingan. Hingga jika saat ini mereka menampakkan diri di hadapanku, itu bukanlah sesuatu yang tabu. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang. Namun tak lama kemudian, muncul penampakan yang seketika saja membuat aku sangat ketakutan, yaitu penampakan perempuan berbadan ular. Siluman ular yang menghampiriku yang saat itu sedang duduk di depan tenda. "Manga angkasiko," ucap siluman ular itu. Aku pun tidak segera menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh siluman ular itu. Justru aku langsung mengucap salam kepadanya, sembari mengucapkan beberapa kalimat yang tentunya bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh siluman ular itu. "Aden jo kawan-kawan dan kasihku, untuk menikmati alam sanyo, an pernah ang mengaduah-ngaduah kawan-kawan den, sempat ang mengaduh kawan den, urusan nyo jo den." Ucapku spontan kepada makhluk itu. Aku benar-benar tidak sadar jika akan berkata seperti itu. Seperti ada sosok yang mengendalikan diriku agar aku mengucapkan kalimat tersebut. Namun aku tidak tahu siapa sosok di balik diriku yang membuat aku berani untuk mengatakan kalimat tersebut. Setelahnya siluman ular itu terlihat sangat marah dengan apa yang aku ucapkan. Ia terlihat murka dengan semua ucapanku. Namun alih-alih menyakitiku, sosok siluman ular itu justru hilang dari pandanganku. Sontak hal tersebut benar-benar membuat aku merinding seketika. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena merasa sangat ketakutan, aku pun akhirnya memilih untuk masuk ke dalam tenda dan memilih untuk pergi tidur. Meskipun tubuhku masih gemeteran, namun aku terus memaksakan diri untuk memejamkan mataku, berharap peristiwa malam ini yang baru saja aku alami bisa sesegera mungkin enyah dari pikiranku.
Keesokan harinya saat kami terbangun dari tidur, kurang lebih jam 9 pagi, ternyata hujan lebat pun tiba dan mengguyur tenda kami. Akhirnya kami pun memutuskan untuk menunggu hujan itu reda. Baru setelahnya kami akan melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Singgalang. Namun hujan tersebut justru semakin sangat deras. Kami sudah menunggu selama beberapa jam, namun tidak ada tanda-tanda hujan akan berhenti segera. Barulah ketika jam sudah menunjukkan pukul 2:30 sore, hujan pun mulai mereda. Namun masih ada gerimis kecil yang mendera. Akhirnya kami pun memutuskan untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Singgalang itu. Akhirnya perjalanan untuk pulang pun bisa segera kami lakukan. Sebelum itu, kami lebih dahulu membongkar 2 tenda yang sebelumnya kami dirikan dan mengemasi semua perlengkapan pribadi kami. Butuh waktu yang sebentar untuk mengemasi semua perlengkapan kami. Setelah semuanya selesai, kami pun mulai melakukan perjalanan turun. Posisi kami masih sama seperti saat naik sebelumnya, di mana Irfan bertindak sebagai leader dan berjalan di urutan paling depan. Sementara aku bertindak sebagai sweeper dan berjalan di barisan paling belakang. Saat kami melintasi hutan lumut, aku merasa ada yang mengikuti kami dari arah belakang. Aku pun kemudian mencoba untuk memastikannya dengan cara menengok ke arah belakang. Dan benar saja, aku melihat siluman ular yang semalam mendatangiku itu. Ia kini berada tepat di belakangku. Sontak hal tersebut benar-benar membuat aku merinding berkepanjangan. Aku pun memilih untuk berhenti dan membaca doa-doa semampuku, dan ditambah lagi dengan doa yang diberikan oleh guru silatku dulu. Dan ketika aku selesai menuntaskan semua bacaan, siluman ular itu pun sudah tidak lagi nampak di belakangku. Sosok itu sudah tidak ada lagi di pandanganku itu. Aku pun memilih untuk fokus dengan perjalanan ini. Beruntung hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit untuk kami sampai di Cadas. Padahal sebelumnya saat kami naik dari Cadas menuju Telaga Dewi dan melewati hutan lumut itu, kami menempuh perjalanan yang sangat lama, bahkan sampai 2 jam perjalanan. Beruntung saat waktu turun ini, tidak ada hal janggal yang membuat kami berjalan dengan waktu yang sangat lama. Saat berada di Cadas, kami sempat berhenti sejenak. Tiba-tiba saja aku terkaget-kaget setelah mendengar ponsel milikku berdering. Ternyata ada telepon dari nomor biasa. Ternyata ayah di rumah menghubungiku. Aku pun bergegas untuk mengangkat telepon dari ayah, meskipun ada rasa sedikit was-was dari dalam diriku ini. Assalamualaikum, di Maang Rik, di Gunung Maang kini, ucap ayahku. Karena udah terlanjur ketakutan, saya pun mengaku dan tidak berusaha untuk menutup-nutupi keberadaanku. Waalaikumsalam. Di Gunung Singgalang, Pak. Wang, lai baduto ju. Balai, kalau dikecek kakaan, kapai mandaki gunung, pasti ndak boleh ya bagi do. Yolah bilo, ang balia, pulang cepat. Ko, sadang di Cadas nyo, kapulang lai sadang, jalan ka turun lai. Yolah, elo-elo ang di jalan, jangan lupa baca doa. Oke, siap komandan. Siap 86. Ya do, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Setelah menutup telepon dari ayah, aku pun mulai bertanya-tanya. Dari mana ayah bisa tahu keberadaanku? Dan dari mana ayah bisa tahu kalau saat ini aku sedang naik gunung? Bukankah aku mengatakan kepada kedua orang tuaku jika aku pergi ke Padang untuk bertanding basket? Memang benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya aku menyimpan kebohongan pasti akan ketahuan juga. Beruntung ayah tidak murka terhadapku. Setelah itu, kami pun memilih untuk melanjutkan turun dengan berlari. Karena hujan gerimis tidak kunjung reda dan sudah kepalang tanggung untuk berhenti. Gerimis justru semakin deras mendera kepada kami.
Kami pun berjalan sembari berlari. Kami tetap berhati-hati dalam mengambil langkah. Kami tidak ingin jatuh terpleset saat perjalanan ini, karena tentu akan menghambat perjalanan kami untuk turun. Beruntung kami tidak mengalami gangguan apapun saat kami turun menuju pos 1. Dan ketika kami sampai di pos pertama, kami pun memilih untuk berhenti guna beristirahat sejenak. Baju kami sudah benar-benar basah dan sangat kotor karena hujan. Tepat saat adzan asar, kami memilih untuk berteduh, meskipun tetap kebasahan. Kami pun memanfaatkan waktu istirahat tersebut untuk meminum dan makan, karena memang kami sudah sangat haus dan lapar. Sepanjang perjalanan, baru kali ini kami beristirahat lama. Karena tidak ingin membuang banyak waktu, kami benar-benar meminimalisir waktu istirahat kami. Kita lanjut jalan lagi kah? Ayo, kita sudah cukup lama berada di Singgalang. Pasti orang rumah juga sudah menunggu, ucap Irfan. Tunggu sebentar lagi teman-teman. Aku benar-benar kelelahan, kata si Arif. Arif memang terlihat sangat kelelahan dan kewalahan untuk membawa barang pribadi miliknya. Wajar saja, Arif memang beberapa kali mengalami hal menegangkan. Itu sebabnya kondisi fisiknya juga tidak seprima biasanya. Aku pun lantas menawarkan diri untuk membawakan barang bawaan milik Arif, karena aku tidak ingin Arif sampai drop karena kelelahan. Terlebih lagi, kondisiku masih cukup prima, karena memang sebelumnya aku tidak naik sampai ke puncak. Jadi aku rasa aku sanggup untuk memikul barang bawaan milik Arif. Awalnya Arif tidak enak hati harus menyerahkan barang bawaannya itu kepadaku. Namun setelah aku bujuk dan semua yang aku lakukan itu demi kebaikan bersama, akhirnya Arif pun menyerahkan barang bawaan miliknya itu padaku, dan Arif berjalan tanpa ada beban lagi di pundaknya. Kami pun bergegas untuk melewati pos pertama dan kembali memasuki gorong-gorong yang sebelumnya kami lewati saat naik kemarin malam. Sebelumnya tidak ada kejanggalan saat kami turun, namun saat mulai memasuki gorong-gorong, aku merasa ada yang sedang mengikuti dari arah belakang. Apa mungkin siluman ular itu masih mengikutiku? Aku berucap dalam hati. Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan mencoba untuk memastikan ke arah belakang. Karena hal itu, aku pun tertinggal cukup jauh dari teman-teman yang lain. Beruntung Irfan menyadari hal itu dan langsung memanggilku. Kok berhenti, Rik? Ayo jalan, gerimis semakin deras ini. Iya ya, aku akan nyusul kalian. Aku pun memilih untuk berlari agar tidak ketinggalan jauh dari mereka. Arif yang berada di depanku pun menanyakan apa yang sebenarnya aku lakukan. Sampai-sampai aku berhenti lama di gorong-gorong awal itu. Kenapa, Rik? Ada yang salah kah di sana? Enggak, aku cuma ngerasa ada yang ngikutin dari tadi, Rif. Siapa emangnya? Perasaan gak ada pendaki yang turun deh selain kita ini. Kalau feelingku sih makhluk itu, Rif. Hah? Makhluk siapa? Makhluk apa? Tanya Arif terkaget-kaget. Aku pun memberitahunya, namun tidak mendetailkan semua peristiwa yang aku alami 2 malam terakhir ini selama di atas Singgalang. Aku tidak ingin membuat Arif khawatir. Terlebih lagi, ia sempat kerasukan saat di tenda semalam. Siluman ular, Rif. Kebetulan sebelumnya, aku melihat penampakan siluman ular itu di hutan lumut. Ya Tuhan, apa kamu gak merinding, Rik? Ya saya merinding lah, takut lah. Cuma aku hanya bisa berdoa saja. Dan beruntung, sebelumnya makhluk itu langsung enyah saat setelah aku membacakan doa yang aku bisa. Ya udah, sekarang coba lakukan hal yang sama. Siapa tahu kali ini sosok itu juga bisa enyah dari pandangan kamu. Kata Arif ada benarnya. Aku pun lantas membacakan doa yang aku bisa untuk mengusir keberadaan makhluk itu. Meskipun saat ini aku tidak melihat keberadaan makhluk itu secara gamblang. Namun bukannya mereda, perasaan seperti ada yang mengikutiku dari arah belakang justru semakin nyata adanya. Aku benar-benar bingung dengan situasi saat ini.
aku akhirnya tidak terlalu fokus dengan perjalanan ini. Aku kembali teringat dengan peristiwa 2 malam yang aku alami saat di Singgalang. Dari mulai penampakan perempuan cantik di tengah telaga, hingga di malam kedua muncul penampakan siluman ular yang membuat aku tidak berkutik seketika. Ya Tuhan, tolong lindungi aku. Aku berucap memohon. Aku pun terus melanjutkan perjalananku meskipun pikiranku sudah semakin bias. Saat itu aku tidak berkonsentrasi dengan teman-temanku yang berada di depan. Hingga akhirnya aku pun tidak melihat mereka lagi dari pandanganku. Namun saat itu aku belum menyadarinya. Teman-teman pun tidak menyadari kalau aku kini tertinggal jauh dari mereka. Untuk mengalihkan pikiranku dari siluman ular yang terus menggangguku itu, aku memilih untuk menghitung gorong-gorong yang aku lewati seperti saat pertama aku naik ke Singgalang. Jika saat naik, gorong-gorong yang ada itu berjumlah 6 gorong-gorong. Namun anehnya saat ini berbeda. Gorong-gorong yang aku lewati seolah-olah tidak ada habisnya. Ada lagi dan ada terus. Aku pun berfokus untuk menghitungnya satu persatu. Kok aneh? Bukankah sebelumnya gorong-gorong yang aku lewati itu hanya sedikit? Kok sekarang malah sangat banyak? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sedang tidak bermimpi, bukan? Saat menemui kejanggalan dari gorong-gorong yang aku lewati, aku pun mulai menyadari jika aku tidak lagi melihat rombonganku ada di depanku. Loh, yang lain kemana? Apa mereka meninggalkanku? Aku pun kemudian memanggil-manggil nama mereka satu persatu. Namun tak ada jawaban sama sekali. Tak ada yang mendengar teriakanku. Sontak hal tersebut semakin membuat aku khawatir. Terlebih lagi bayangan tak kasat mata yang ada di belakangku pun semakin nyata adanya. Aku semakin yakin jika memang ada sosok di belakangku yang sedari tadi terus mengawasiku tanpa henti. Aku terus menghitung gorong-gorong yang aku lewati untuk menepis semua kekhawatiranku. Terlebih lagi saat ini aku benar-benar seorang diri. Sepanjang jalan pun aku terus menggerutu karena aku terus berpikir bahwa semua teman-temanku telah tega meninggalkanku seorang diri. Bahkan mereka tidak menoleh ke arahku sedikit pun, hingga mereka tidak sadar jika aku sudah terpisah dengan mereka. Di sisi lain, gerimis tidak kunjung reda. Sontak hal tersebut semakin menambah suasana horor yang aku alami saat itu. Namun aku terus berusaha untuk menenangkan diriku sendiri agar aku tidak panik. Aku berusaha berdamai dengan takdir peliku kala itu. Meskipun aku sendiri masih tidak percaya jika saat ini aku benar-benar sendirian. Tiap gorong-gorong yang aku lewati tidak lupa aku tandai. Dan tibalah saat dimana aku mulai mencurigai keanehan yang terjadi. Setelah memastikan hitunganku, kini aku tiba di gorong-gorong ke-21. Aneh namun nyata adanya. Sebab sebelumnya, aku sudah memastikan jika saat naik ke Singgalang hanya ada 6 gorong-gorong. Tapi saat ini justru aku menghitung sampai 21 gorong-gorong. Apa mungkin aku tersesat ya? Aku mulai panik. Tapi kalaupun aku tersesat, aku tidak mungkin melihat gorong-gorong yang sama seperti saat perjalanan naik ke Singgalang. Meskipun jumlah gorong-gorong yang kulewati justru tidak serupa, dan kalaupun aku tersesat, aku tidak mungkin menapaki jalan yang sudah rata bekas injakan kaki banyak manusia, yang menandakan kalau jalan yang aku lewati itu kerap kali dilewati oleh pendaki lain juga. Aku benar-benar tidak paham dengan kondisi yang menimpaku saat ini. Rasanya aku sangat ingin berteriak sekencang-kencangnya. Aku pun memutuskan untuk berhenti dan merenungi segala hal yang terjadi kepadaku. Mengapa kejanggalan demi kejanggalan terus menghampiriku? Bahkan semenjak pertama aku menampakkan kaki di Singgalang ini. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Setelah aku merenungi dengan hati-hati, aku pun teringat sikapku yang tak baik, di mana aku telah membohongi kedua orang tuaku tentang pendakian ini. Kesalahan yang aku anggap remeh tersebut mungkin menjadi bumerang bagiku saat ini.
Lalu apa yang harus aku perbuat untuk menebus semua kesalahan fatalku tersebut? Aku benar-benar kalut dengan peristiwa yang menimpaku saat ini. Tanpa sadar air mata pun menetes membasahi kedua pipiku. Bayangan wajah kedua orang tuaku pun tiba-tiba saja muncul. Spontan aku langsung mengutarakan permohonan maaf kepada kedua orang tuaku, meskipun itu hanya bayangan semu. Aku harus bisa pulang. Aku harus bersujud di hadapan ayah dan ibu. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak patuh. Ucapku mulai histeris. Aku pun kemudian semakin bertekad untuk bisa keluar dari jeratan Gunung Singgalang. Aku memilih untuk melanjutkan perjalananku dan berharap tidak ada lagi gorong-gorong serupa di depanku nanti. Aku terus memohon doa dan ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala khilaf yang telah aku perbuat sejauh ini. Aku tidak lagi mengindahkan rasa lelahku, bahkan rasa dahagaku sekalipun. Satu tujuanku adalah rumah. Aku tidak ingin terpenjara di tempat yang tidak aku kehendaki. Aku harus pulang. Tekadku benar-benar bulat. Namun saat aku sedang berjalan untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba saja sosok perempuan bertubuh ular itu kembali datang menghampiriku. Bahkan sosok itu berdiri tepat di hadapanku, hingga hal tersebut sempat membuat aku syok dan tidak mampu untuk berkata satu kata atau satu kalimat pun. Saat perempuan bertubuh ular itu berdiri tepat di hadapanku, aku tidak lagi merasakan sepasang mata yang mengawasiku dari arah belakang. Itu artinya, perasaan janggalku sejauh ini benar. Jika memang ada sosok yang mengawasi dan terus membuntutiku sedari tadi. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah perempuan bertubuh ular. Sosok itu kini berada sangat dekat denganku. Bahkan wajahnya pun hampir menempel dengan wajahku, yang saat itu masih terdiam dan terpaku tanpa bisa berkutik sedikit pun. Keringat dingin pun terus mengucur melalui pelipisku. Kamu harus tinggal di sini, ucap perempuan bertubuh ular itu. Sontak perkataan yang keluar dari mulut jelmaan ular itu justru semakin membuat aku merinding tidak karuan. Bagaimana tidak, sosok mengerikan yang sebelumnya belum pernah menampakkan diri di hadapanku, tiba-tiba saja memintaku untuk tinggal. Bukankah kalimat itu tidaklah masuk akal? Aku benar-benar belum bisa memahami takdirku saat ini. Aku hanya bisa diam dan tidak berkutik sedikit pun. Aku pun memilih untuk tidak mengindahkan ucapan siluman ular itu. Di satu sisi aku merinding karena sosok dan ucapannya. Sementara di sisi lain, aku tidak ingin terlibat jauh di kehidupan gaib yang tentunya sangat bertolak belakang dengan kehidupan di alam nyata. Bukankah alam gaib dan alam nyata itu sulit untuk disatu padukan? Tiba-tiba saja datang seorang kakek yang sangat mirip dengan sosok yang pernah singgah di dalam mimpiku beberapa waktu lalu. Kakek tersebut lantas berucap beberapa kalimat yang ditunjukkannya langsung kepada siluman ular di hadapanku. Kamu jangan berani-berani ganggu cucu saya. Kalau kamu mengganggu cucu saya, kamu berhadapan dengan saya. Setelahnya sosok perempuan bertubuh ular itu pun terlihat sangat marah dan murka. Lantas sosok mengerikan itu pun langsung bergegas pergi tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Entah apa alasan kuat di balik perginya perempuan bertubuh ular itu. Rasanya tidak mungkin jika karenaku. Aku bisa pastikan perginya siluman itu salah satunya karena kakek tua yang tiba-tiba menghampiri serta melindungiku dari amukan siluman itu. Kakek tersebut pun kemudian tersenyum ke arahku. Aku pun bergegas untuk menghampirinya, sebab aku sangat ingin berterima kasih kepada sang kakek yang secara tidak langsung berhasil menyelamatkanku. Terima kasih, Kek, atas bantuan kakek. Siluman itu sudah tidak lagi mengejarku. Kamu tetap waspada, sebab mereka benar-benar nyata. Iya, Kek. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mawas diri. Jaga sikap dan lisanmu. Mereka nyata dan mereka terus mengawasimu. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kek?
berserah diri kepada Sang Holik. Apa dengan hal itu, aku tidak akan lagi diganggu oleh sosoknya itu, Kek? Tidak ada yang bisa memastikannya. Kamu harus bisa memastikannya sendiri. Aku pun terdiam seketika. Setelahnya, tiba-tiba saja kakek tersebut pun menghilang begitu saja. Sontak hal tersebut semakin membuat aku kebingungan tanpa mampu berpikir dengan jernih. Bukankah rasanya tidak mungkin jika kakek itu bisa menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Aku pun kemudian mencoba untuk mencari-cari keberadaan kakek itu, sebab aku ingin turun bersamanya agar di sepanjang jalan aku tidak terus-menerus merasakan kecemasan yang tentunya berkepanjangan. Karena tak kunjung menemukan keberadaan sang kakek, aku pun lantas memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk turun. Tepat di gorong-gorong ke-22, aku mencoba untuk mengucapkan bacaan basmalah sembari menghentikan kakiku ke tanah, berharap akan datangnya keajaiban dari pintu manapun. Namun aku masih belum menemukan apapun. Aku masih berada di tempat yang sama, di gorong-gorong yang tidak memiliki ujung. Ya Tuhan, bantulah aku keluar dari labirin ini, ucapku memohon. Saat aku sedang memohon kepada Sang Holik, tiba-tiba saja aku mendengar suara yang tidak asing di telingaku. Menetaplah, kamu pasti akan bahagia. Aku lantas berusaha untuk mencari sumber suara itu. Namun lagi dan lagi, aku tidak berhasil menemukannya. Tapi suara itu benar-benar terdengar tidak asing. Aku pun berusaha untuk kembali mengingat-ingat, dan muncullah satu sosok yang aku yakini, yaitu perempuan bertubuh ular. Aku benar-benar yakin jika suara itu berasal dari perempuan bertubuh ular itu. Terlebih lagi, selebihnya ia sudah memintaku untuk menetap di Gunung Singgalang. Aku berusaha untuk bersikap acuh tak acuh, seolah-olah tidak mendengar apapun. Meskipun pada faktanya bisikan itu benar-benar kentara. Aku memilih untuk melanjutkan perjalananku untuk menemukan jalan keluar yang tepat, dengan harapan kejanggalan yang aku alami ini bisa segera mungkin berakhir. Setelah melewati 22 gorong-gorong, akhirnya aku pun tidak lagi menemukan gorong-gorong yang lain. Itu artinya aku berhasil keluar dari jeratan Singgalang. Aku pun berusaha untuk memastikan apa yang aku lihat dengan mencubit keras kedua pipiku. Dan benar saja, apa yang aku lihat dan apa yang terjadi pada diriku saat ini bukanlah mimpi belaka, melainkan kenyataan yang sebenarnya. Sesaat setelah keluar dari banyaknya gorong-gorong Singgalang, hari saat ini masih terlihat begitu cerah. Itu artinya matahari masih menempati posisinya di atas sana. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi sesaat setelah aku mengedipkan mataku. Secara ajaib, hari yang semula cerah dan terang, kini berganti dengan gelap serta tidak ada lagi matahari di atas sana. Bukankah rasanya mustahil jika siang dapat secepat kilat berganti dengan malam tanpa permisi? Apa aku sedang tidak sadarkan diri? Aku berucap setengah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku lantas mencoba untuk mengamati sekitar tempatku berdiri saat ini. Malam benar-benar telah datang, dan aku masih berada di tengah-tengah kebingungan. Aku memilih untuk kembali berhenti dan beristirahat sembari memastikan apa yang sebenarnya terjadi, sebab aku tidak kunjung percaya dengan realita yang ada. Tak ada siapapun di sekitarku, hanya aku seorang diri. Aku benar-benar sendirian, dan aku terus berusaha untuk menenangkan diriku sendiri. Begitu banyak peristiwa pelik yang aku alami sepanjang pendakianku. Mungkin karena memang sedari awal, bahkan sebelum aku menginjakkan kaki di Singgalang, kesalahan buruk telah aku perbuat, sehingga alam pun murka dengan sikap tercela yang aku perbuat. Aku benar-benar kapok atau tidak ingin lagi menjadi Erik si pembohong. Aku ingin menjadi Erik yang selalu berkata jujur dan enggan melakukan hal tercela. Meskipun sepanjang pendakian,
Aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat buruk pun. Bahkan aku tidak pernah bersikap tercela. Namun nyatanya, niatku yang keliru menjadikanku terperosok ke dalam petaka yang tak kunjung seperti yang aku alami saat ini. Beruntung kini aku sudah lepas dari jeratan Singgalang, dan perjalanan menuju base camp Singgalang tentu tinggal sebentar lagi. Aku yakin semua teman-temanku pun sudah sampai di base camp. Hanya tinggal aku sendiri yang masih tertatih-tatih untuk sampai di base camp Singgalang. Saat gerimis sudah reda, namun hawa dingin yang aku rasakan itu justru semakin kentara. Beruntung aku membawa beberapa persediaan pakaian hangat untuk menghangatkan badanku. Aku pun bergegas untuk memakainya, agar kondisiku tetap hangat. Udara dingin di Singgalang memang sangat menusuk, hingga tanpa sadar, bibirku pun mulai membiru karena kedinginan. Karena itu, aku pun memilih untuk melanjutkan perjalanan turun, alih-alih berdiam diri di sepanjang jalur pendakian. Sesampainya di base camp, tepatnya di pos pendaftaran, aku terheran-heran ketika melihat ada banyak tim SAR yang berkeliaran di sana. Apa ada orang yang tersesat? Atau justru ada pendaki yang tewas saat melakukan pendakian di Singgalang? Aku pun bergegas untuk menghampiri mereka semua. Belum sempat aku menghampiri mereka, tim SAR itu justru mendekat ke arahku dengan tatapan khawatir mereka. Erik, kamu sampai dengan selamat. Syukurlah, kami benar-benar lega, ucap salah satu tim SAR itu padaku. Maksud Bapak gimana? Saya baik-baik saja kok. Kami justru baru akan mencari kamu. Kamu dikabarkan hilang oleh rombonganmu. Tidak, Pak. Tidak ada apa-apa kok, Pak. Aku pun langsung dibawa oleh tim SAR tersebut. Mereka bahkan sempat menawarkan untuk menggendongku, sebab mereka melihat wajah pucatku. Aku pun menolaknya, sebab aku merasa masih mampu untuk berjalan sendiri. Selain itu juga, aku tidak ingin merepotkan orang lain atas hal yang sebenarnya masih mampu aku lakukan. Mereka lalu membawaku ke sebuah tempat di mana di sana sudah ada kelima temanku dan penduduk lainnya. Mereka nampak terkejut dengan kehadiranku, namun tidak dipungkiri, raut wajah mereka benar-benar sumringah ketika aku sampai di sana. Penduduk sekitar langsung membuatkan aku teh hangat dan menghidangkannya kepadaku dengan segera. Aku pun meminum teh hangat tersebut. Setelahnya kondisiku jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun wajah pucatku pun masih sangat kentara karena memang aku benar-benar kelelahan setelah menempuh perjalanan yang tidak berujung. Kakiku rasanya seperti mau copot. Dari mana saja, Dek? Kenapa lama sekali sampai di bawah? Teman-teman adik sudah dari jam 6 sore tadi sampai di bawah. Sedangkan adik sudah setengah 12 malam baru sampai di bawah, ucap petugas base camp. Aku pun menghela nafas panjang ketika petugas base camp itu menanyakan hal tersebut. Aku berusaha untuk menjawabnya dengan apa adanya. Peristiwa yang aku alami benar-benar di luar logika, sehingga sebisa mungkin aku harus menyederhanakan semua peristiwa yang aku alami, agar mereka yang saat ini berada di hadapanku pun bisa dengan mudah memahaminya. Aku pun tersenyum dan berusaha untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh banyak orang. Gak ada, Pak. Saya tertidur di gorong-gorong tadi. Karena kecapean, saya ketiduran tadi, Pak. Ucapku mencoba untuk mencairkan suasana. Pihak base camp dan tim SAR justru semakin kebingungan dengan apa yang aku ucapkan itu. Sebab mereka beranggapan aku begitu santai, sedangkan di base camp semua orang-orang sangat khawatir dengan keselamatanku, hingga mereka mengurus tim SAR untuk datang. Kelima temanku pun mendekat ke arahku. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mencariku ke sana kemari, namun tidak kunjung menemukan titik terang. Aku tidak nampak di pandangan mereka. Sontak hal tersebut membuat aku semakin bertanya-tanya. Jika memang mereka mencariku, seharusnya aku mendengar teriakan mereka memanggil-manggil namaku, atau mereka mendengarkanku memanggil-manggil nama mereka. Namun pada kenyataannya, tidak ada suara siapapun yang aku dengar. Peristiwa ini memang sangat sulit dipahami olehku,
Namun beruntung, aku masih diberikan keselamatan hingga aku bisa sampai di base camp Singgalang. Setelah ini aku harus bertemu dengan kedua orang tuaku, bersujud dan memohon ampun kepada mereka. Aku akan berjanji tidak akan ada lagi kebohongan-kebohongan lainnya. Tak lama kemudian, aku pun didatangi oleh seorang kakek yang tidak lain adalah juru kunci Gunung Singgalang. Aku dan kelima temanku pun dimintai untuk datang ke rumahnya. Ada hal yang ingin dibicarakan oleh sang kakek itu kepada kami semuanya. Kami tidak ada pilihan lain selain menuruti perkataan sang kakek. Jarak rumah sang kakek dengan base camp tidak begitu jauh, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit menggunakan sepeda motor. Kami pun berbondong-bondong pergi ke rumah sang kakek itu. Meskipun tidak dipungkiri, kami masih sangat lelah. Karena memang kami menempuh perjalanan yang tidak sebentar. Sesampainya di rumah sang kakek, aku disuruh untuk mandi bunga 7 rupa yang telah disiapkan oleh sang kakek. Teman-teman yang lain pun sama. Kami lantas mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh sang kakek itu. Meskipun kami terus bertanya-tanya apa tujuan dari mandi bunga 7 rupa yang kami lakukan saat ini. Setelah selesai, sang kakek lantas menghidangkan banyak makanan di depan kami. Ia pun meminta kami untuk menyantapnya dengan segera. Karena kami memang dalam kondisi lelah dan sangat lapar, kami pun langsung menyantapnya hingga habis tanpa sisa. Sang kakek hanya tersenyum melihat tingkah kami. Tak lama kemudian, sang kakek pun membuka obrolan yang terlihat cukup serius. Kami pun lantas memperhatikannya dengan seksama. "Kenapa lama sekali, nak?" ucap sang kakek itu. Saya hanya membalas dengan senyuman. Aku tidak ingin semua orang tahu peristiwa pelik apa yang baru saja aku alami. Nggak ada, kek. Sepertinya sang kakek tahu jika aku tidak berkata jujur. Ia pun hanya tersenyum setelahnya. Sang kakek lantas memberitahu sedikit wejangan. Wejangan yang berhasil mengundang banyak pertanyaan di dalam benakku. "Setelah ini, rajin-rajin sholat ya. Sering-sering kesini, lihatin kakek ya." "Iya, kek." Setelahnya sang kakek memberikan nasihat kepadaku agar aku lebih waspada dan tidak melakukan kesalahan fatal seperti yang aku lakukan sebelumnya. Sang kakek pun menceritakan segala hal yang aku dan teman-temanku tidak ketahui, yaitu perihal siluman ular penghuni Gunung Singgalang yang beberapa kali datang menghampiriku. Sosok itu tertarik kepadaku dan memintaku untuk tinggal, ucap sang kakek itu. Namun, karena aku dilindungi oleh sosok yang tak kasat mata, yang tentunya tidak disadari olehku, siluman itu pun lantas murka. Akibatnya siluman itu beberapa kali melampiaskannya kepada Arif, teman dekatku. Itu sebabnya Arif beberapa kali mengalami hal janggal, bahkan ia sampai kerasukan saat berada di dalam tenda. Dari situ aku baru menyadari jika ada sosok pelindung di balik diriku. Aku pun baru sadar jika ternyata sedari awal siluman ular itu bahkan sudah mengincarku. Itu sebenarnya sepanjang perjalanan menuju puncak Singgalang, dan bahkan sampai aku kembali turun dari Singgalang, aku terus menemui kejanggalan tanpa henti. Aku sangat bersyukur karena Tuhan benar-benar baik kepadaku, hingga Ia memberikanku kesempatan untuk hidup. Aku tidak bisa membayangkan jika pada akhirnya aku pulang hanya tinggal nama. Tentu hal tersebut akan menyisakan banyak luka, terutama untuk kedua orang tuaku yang sedari awal sudah menelan kebohonganku. Setelah beristirahat cukup lama di rumah sang kakek dan setelah mendapat banyak petuah dari sang kakek yang tidak lain adalah juru kunci Gunung Singgalang, tepat pukul 12:30 malam, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Awalnya sang kakek meminta kami untuk tetap tinggal sampai esok hari. Namun aku dengan tegas menolak tawaran sang kakek itu. "Aku harus segera pulang, kek. Ada hal yang harus segera aku tuntaskan." "Tapi ini sudah larut. Apa kalian tidak khawatir saat di perjalanan nanti?" "Insya Allah kami yakin, kek. Kami akan baik-baik saja selama perjalanan pulang ini."
Beruntung semua teman-temanku pun sependapat denganku. Mereka pun ingin menyudahi segalanya dan ingin kembali ke rumah. Karena kami sudah cukup lama berada di Singgalang, bahkan hampir 4 hari kami berada di sana. Ada banyak hal berat yang sudah kami lalui, banyak sekali kejanggalan dan peristiwa pelik yang menghampiri kami. Sehingga tidak heran jika fisik dan mental kami sudah benar-benar lelah. Kami hanya ingin sesegera mungkin pulang ke rumah. Karena sebaik-baiknya tujuan untuk pulang tetaplah rumah, bukan puncak gunung atau apapun. Alhasil sang kakek pun tidak mampu lagi untuk mencegahku. Ia lantas memberikan izin untuk kami kembali ke rumah. Namun satu pesan beliau, tetap berhati-hati dan mawas diri dimanapun kami berada. Petua itu akan terus kami pegang dimanapun kami berpijak. Aku sangat bersyukur bisa berjumpa dengan sang kakek. Karena berkat beliau, aku jadi tahu apa alasan dibalik datangnya kejanggalan yang terus menderaku di sepanjang perjalanan. Kami pamit, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak butuh waktu lama untuk kami bisa sampai di rumah masing-masing. Dan sesampainya di rumah, aku langsung menghampiri ayah dan ibu yang saat itu sudah terlelap tidur. Mereka pun terbangun karena mendengar kedatanganku. Ayah, ibu, ampuni Erik. Erik janji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Kamu kenapa, Erik? Tanya ibu padaku. Erik sudah bohong ke ayah dan ke ibu. Erik bilang kalau Erik pergi ke Padang untuk tanding basket. Tapi sebenarnya Erik pergi ke Singgalang, Bu. Ya. Ayah bahkan sempat menelpon Erik saat Erik masih di Singgalang. Perasaan orang tua itu tidak mungkin salah, Nak. Malam itu ada seseorang kakek datang ke dalam mimpi Bapak dan mengatakan bahwa kamu sedang ada di gunung. Itu sebabnya ayah bergegas untuk menghubungi kamu. Lain kali kamu jangan ulangi lagi ya kesalahan yang sama. Iya, ayah. Aku janji tidak akan ada lagi kebohongan-kebohongan lainnya. Setelahnya ayah dan ibu pun memberikan maaf padaku. Meskipun sebelum memberikan maaf, mereka lebih dulu menceramahiku dengan banyaknya kalimat mutiara. Namun aku terima semua hal yang dilakukan oleh mereka, karena memang aku yang salah dalam hal ini. Setelahnya mereka pun lantas menyuruhku untuk pergi bersih-bersih dan setelah itu istirahat. Sebab mereka tahu kalau anaknya benar-benar kelelahan. Aku pun sesegera mungkin pergi ke kamar dan berbenah diri. Namun setibanya di kamar, aku benar-benar terkejut ketika mendapati ada sepasang sepatu gunung dan carrier berukuran 40 liter di atas ranjangku. Di sampingnya terselip surat yang berhasil membuat aku tersentuh. Ayah dan ibu memberikan kamu izin untuk naik gunung. Tapi ingat, kamu harus tetap mawas diri dan izin terlebih dahulu kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu akan selalu mendukung segala keinginan kamu, Nak. Kalimat yang tertulis di secari kertas yang ternyata dari ayah dan juga ibuku. Aku benar-benar senang karena setelah sekian lama, akhirnya mereka memberikanku izin untuk mendaki. Itu artinya hobi terpendamku kini sudah bisa direalisasikan. Setelah ini aku berjanji kepada diriku sendiri untuk tidak pernah berkata bohong tentang apapun itu. Karena sebaik-baiknya ucapan adalah yang berlandaskan pada kejujuran. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.